Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah di pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapo, STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dalam Ratapan pasal yang pertama, ayat yang ke-16, yang menyatakan, "Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si setru." Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Kadang badai menerjang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara di jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang malu dan menyesal, karena dalam segala halnya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah dosa-dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, untuk hidup kami dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang mengaku segala dosa kita dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan melalui Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah baik irisi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai, dengar Tuhan panggil, hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terambil dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah bagi kita, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, lemah lembut dan sabar, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajar. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tiba pada pelayanan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kami boleh ada saat ini karena kasih setia daripada Tuhan Allah sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini untuk kami mau beribadah. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, diamkanlah semua suara dalam hati kami. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia, semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan,
sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kalah penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkan kamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tak kalah murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kainnya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perasaan sedih, penderitaan yang sesungguhnya, saudara-saudara yang kekasih, bukan saja penderitaan soal badani saja, tetapi penderitaan itu juga, saudara-saudara yang kekasih, juga menyangkut jiwa. Ketika Yesus di kayu salib mengucapkan kata-kata Eloi, Eloi, lama sabachthani, sesungguhnya, saudara-saudara yang kekasih, bukan penderitaan jasmanilah yang membuat dia, saudara-saudara, dalam kesedihan, tapi penderitaan jiwa ketika Allah Bapa meninggalkan dirinya, saudara-saudara, itulah yang menjadi penderitaan yang sejati. Itulah yang menjadi kesedihan, itulah yang menjadi tekanan yang berat di dalam kehidupan. Saudara-saudara, sebagaimana yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu juga, saudara-saudara, yang terjadi juga pada zaman kerajaan bangsa Israel. Seperti dalam teks bacaan kita yang baru kita dengarkan bersama tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekalahan bangsa Israel dari seteru mereka Babelonia merupakan pukulan yang berat sekali bagi bangsa Israel. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih? Karena umat Allah merasa sebagai orang yang dipilih, mereka merasa mereka tidak akan pernah dikalahkan. Apalagi ketika bait Allah itu, saudara-saudara, berada di kota Yerusalem. Bait Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah, lambang Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itu tandanya, saudara-saudara yang kekasih, mereka tidak mungkin dikalahkan. Tapi kenyataannya, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, umat Allah dikalahkan, lalu kemudian dibuang ke Babel. Bahkan yang menjadi sangat terpukul sekali bagi bangsa Israel, ketika bait Allah itu rata dengan tanah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, para sekutu umat pilihan Allah yang selama ini membela, tapi ketika mereka diserang oleh bangsa Babel, sekutu-sekutu bangsa Israel itu seolah-olah tidak membela mereka. Seolah-olah mereka membiarkan keberadaan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Allah, saudara-saudara, memperoleh hukuman dari Tuhan. Tuhan memakai bangsa Babel, saudara-saudara, untuk mengalahkan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukuman ini, saudara-saudara yang kekasih, bagi bangsa Israel merupakan pukulan yang sangat telak sekali. Sebab selama ini, saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel hidup dalam kedikjayaan, hidup dalam kenikmatan, hidup dalam kesejahteraan lahir dan batin di dalamnya. Tapi kali ini, saudara-saudara yang kekasih, suasana itu berubah sama sekali. Israel, saudara-saudara, khususnya Yerusalem, yang tadinya tempat pusat keramaian, bahkan
bait Allah yang ada di dalamnya, saudara-saudara, tidak pernah sepi daripada kunjungan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Allah. Tapi dalam teks bacaan kita ini, saudara-saudara yang kekasih, yang ada, saudara-saudara, kota ini sangat berlainan, sangat kontras. Kota Yerusalem, saudara-saudara, bagaikan kota yang mati. Kota Yerusalem, saudara-saudara yang kekasih, dalam kesepian, dalam kesunyian. Bahkan juga, saudara-saudara yang kekasih, bukan saja kotanya saja yang sepi dan sunyi, saudara-saudara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi bait Allah juga, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada kunjungan daripada orang-orang yang mau menyembah kepada Tuhan Allah atau umat Allah sendirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang demikian ini, saudara-saudara yang kekasih, yang tanpa keramaian lagi, bukankah ini, saudara-saudara yang kekasih, satu keadaan yang membuat juga para pemimpin, khususnya para imam itu, saudara-saudara yang kekasih, mengeluh di dalamnya. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-11 bagian yang terakhir dikatakan, lihat ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem yang dahulu, saudara-saudara, ramai, dan bait Allah pun juga dalam keramaian dengan perayaan-perayaan. Tetapi saat itu, saudara-saudara yang kekasih, keramaian itu tidak tampak lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Allah, saudara-saudara, terbiasa memang, terbiasa dengan hiruk pikuknya keramaian kota Yerusalem. Demikian juga, saudara-saudara yang kekasih, umat Allah terbiasa dengan keramaian orang-orang yang datang beribadah di bait Allah. Dan sekarang, saudara-saudara yang kekasih, keadaan itu berubah sama sekali. Yang ada hanya kesunyian, yang ada adalah kesepian, saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya, saudara-saudara, selama ini keramaian kota Yerusalem, demikian juga keramaian bait Allah tersebut, saudara-saudara, adalah keramaian yang palsu di dalam. Maksudnya, saudara-saudara, keramaian kota Yerusalem dan juga bait Allah ternyata tidak bisa menutupi kenajisan di hadapan Tuhan. Keramaian itu, saudara-saudara, tidak bisa menutupi dosa-dosa daripada umat Allah sendiri di dalamnya. Bahkan yang menyedihkan, saudara-saudara, para imam juga terlibat dalam kenajisan komunal, saudara-saudara, di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesunyian sebenarnya atau pada dasarnya adalah baik, saudara-saudara. Di dalam kondisi kesunyian, kita merasakan kedamaian dan ketenangan, saudara-saudara. Namun, kondisi bangsa Israel justru berbeda, saudara-saudara. Kesunyian menjadi negatif karena dimaknai sebagai keterasingan dan perasaan ditinggalkan, saudara-saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesunyian, kesepian, saudara-saudara yang kekasih, saat ini pun kita merasakannya, saudara-saudara.
jauh daripada keramaian, saudara-saudara yang kekasih, karena kondisi wabah virus COVID-19 tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun demikian saudara-saudara, kesunyian dan kesepian tersebut, saudara-saudara yang kekasih, kalau benar-benar umatnya itu datang dalam ketulusan dan kejujuran, kalau umatnya benar-benar hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan, saudara-saudara, maka ibadah yang dalam kesunyian, dalam kesepian, walaupun jumlahnya mungkin hanya 2-3 orang, tetapi firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, dalam peribadatan bukan soal kuantitasnya, bukan soal jumlahnya, saudara-saudara yang kekasih, tetapi bagaimana umat itu datang dengan rasa syukur, lalu mempersembahkan korban, dan kemudian mau hidup dalam pertobatan, dalam hidup dan kehidupan selanjutnya di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak boleh bermegah, tidak boleh sombong, saudara-saudara yang kekasih. Kalau ibadah-ibadah kita, saudara-saudara, dipenuhi dengan banyaknya orang, kalau ibadah-ibadah kita, saudara-saudara yang kekasih, penuh dengan sorak-sorai dan gempita di dalamnya, bukanlah ukuran Tuhan berkenan hadir di dalamnya, saudara-saudara yang kekasih. Bukanlah berkenan, saudara-saudara yang kekasih, bahwa ibadah itu diterima oleh Tuhan di dalamnya. Sama seperti bangsa Israel tadi, saudara-saudara yang kekasih. Rupa-rupanya ibadah mereka yang tadinya penuh dengan sorak gempita, penuh dengan banyak orang, saudara-saudara yang kekasih, ternyata saudara-saudara yang kekasih, itu hanya kulit-kulit luarnya saja. Ternyata ibadah mereka, saudara-saudara yang kekasih, ibadah yang palsu di dalam. Karena Tuhan menghina, karena itu Tuhan tidak menerima, saudara-saudara, perayaan-perayaan mereka. Tuhan menghina perayaan mereka, saudara-saudara yang kekasih. Jangan berpikir, saudara-saudara, dengan gegap gempitanya, dengan begitu megahnya perayaan-perayaan tersebut, lalu bisa kiranya menyogok Tuhan untuk menutup mata terhadap kehidupan mereka yang jauh daripada Tuhan, kehidupan mereka yang tidak berkenan, hidup di dalam kehidupan yang sangat rendah secara moralitas di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih baik saudara-saudara yang kekasih hidup dalam peribadatan walaupun sedikit jumlahnya, walaupun sunyi, walaupun sepi, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi orang yang datang kepadanya, saudara-saudara yang kekasih, benar-benar orang yang mempunyai kualitas iman, yang benar-benar mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan di dalamnya. Justru itulah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan berkenan di dalamnya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kalau saat ini kita tidak beribadah tatap muka, kalau saat ini saudara-saudara yang kekasih, ibadah minggu dipindahkan ke rumah-rumah saudara-saudara yang kekasih, itu tidak berarti, saudara-saudara, bahwa ibadah kita menjadi tidak sempurna di dalam. Ibadah kita Tuhan tidak berkenan di dalam. Bukan hal itu, saudara-saudara yang kekasih. Yang paling penting, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita, saudara-saudara yang kekasih, benar-benar ibadah yang tidak saja, saudara-saudara yang kekasih, kita melakukannya secara seremonial, tapi kita juga, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita pulang, kita harus memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita.
ibadah-ibadah ritual ini harus dilanjutkan di dalam ibadah yang aktual dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara, walaupun kita beribadah saudara-saudara yang kekasih di rumah-rumah, tetapi percayalah saudara-saudara yang kekasih, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk memberkati hidup dan kehidupan kita, memberkati ibadah kita. Selamat saudara-saudara yang kekasih, merayakan ibadah-ibadah di rumah, walaupun ibadah kita secara jumlah mungkin tidaklah banyak, tetapi ibadah dalam kesunyian yang penting saudara-saudara yang kekasih, sekalipun jumlah yang tidak banyak, tetapi kita melakukannya saudara-saudara dalam kesetiaan dan ketaatan, maka itulah ibadahmu yang sejati, sebagaimana yang Paulus katakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku percaya menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali Bapa. Walaupun saat ini Tuhan kami tidak beribadah secara tatap muka, tapi kami percaya Allah kami bukan Allah yang gaptek, tetapi Allah kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan ibadah ini tidak mengurangi kesakralan umat-Mu untuk beribadah. Karena itu kami bersyukur Bapa di surga, walaupun virus corona membuat kami terpisah, tapi Tuhan banyak cara Tuhan untuk dapat menyampaikan berita sukacita. Dan dengan cara khotbah online ini kami percaya juga umat Tuhan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang kami boleh dengar Tuhan, yang mengingatkan kami Bapa di surga, ibadah tidak ditentukan oleh banyaknya orang. Ibadah tidak ditentukan dengan hiruk pikuknya kegempitaan daripada seluruh acara ibadah tersebut. Tapi ibadah ditentukan oleh rasa syukur orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan, yang hidup dalam pertobatan, yang mau memberlakukan kehendak Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman Tuhan yang kami dengar. Kami dapat mewujud nyatakannya di dalam seluruh hidup beriman kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa di surga untuk pemerintah kami secara khusus, yang saat ini Bapa di surga berjuang bersama-sama dengan masyarakat untuk memerangi virus corona. Tuhan, tolong Bapa di surga usaha-usaha daripada pemerintah dengan satuan gugus tugas di dalamnya Bapa, agar kiranya Tuhan upaya memerangi corona ini tidaklah sia-sia. Biarlah Tuhan Bapa di surga, segala upaya-upaya dilakukan pemerintah kami agar penyebaran daripada virus corona ini tidak semakin banyak Bapa di surga, dan tidak jatuh korban yang banyak di dalam. Tapi benar-benar Tuhan, segala upaya pemerintah disambut oleh masyarakat, khususnya social distancing. Tuhan berkati agar upaya-upaya itu Bapa di surga dapat mengurangi tertularnya virus corona semakin banyak di negeri ini. Upaya-upaya khususnya Tuhan untuk para medis sebagai garda yang paling depan, Tuhan tolong jaga mereka Tuhan, supaya mereka tidak tertular dan mereka dapat bekerja optimal, dapat menyembuhkan juga Bapa di surga mereka-mereka yang terkena COVID virus corona ini. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa di surga. Tuhan, berkati Bapa di surga kesiapan-kesiapan para medis kami Tuhan. Tuhan, berkati Bapa di surga. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa virus corona ini oleh tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau dapat memakai para medis Tuhan, dan orang-orang yang berhikmat pada akhirnya Tuhan Bapa di surga. Biarlah antivirus ini boleh ada Tuhan, sehingga Bapa di surga
Kami boleh Bapa di surga, boleh tidak takut dan gentar diperhadapkan dengan virus ini Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga. Bahkan bangsa-bangsa di tempat lain juga yang memerangi ini, agar upaya-upaya ini Tuhan dapat kiranya menghasilkan upaya yang maksimal Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan, kiranya Bapa Engkau campur tangan untuk virus corona ini. Sebab Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa virus corona ini. Kami bergantung kepada kuasa Tuhan. Mujizat-Mu juga Tuhan nyatakan bagi negeri kami ini Bapa di surga. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa juga Bapa di surga. Tuhan memberkati Bapa gereja-gereja-Mu, gereja GPIB juga, salah satu denominasi yang Kau hadirkan 2/3 wilayah Indonesia. Berkati Tuhan kiprahnya. Berkati Bapa di surga upaya untuk bersama-sama dengan pemerintah memerangi COVID-19 ini. Tuhan berkati Bapa. Dan biarlah Tuhan Bapa di surga, umat-Mu Bapa di surga, tidak takut dan gentar, tapi perlu waspada, menjaga kesehatan tubuhnya yang Tuhan karuniakan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Biarlah Tuhan pelayanan gereja tetap dapat berjalan. Dan Tuhan memberkati pelayanan gereja walaupun memakai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuhan kiranya berkati Bapa di surga pelayanan gereja-Mu tidak berhenti karena COVID-19 ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Memberkati juga Tuhan gereja GPIB Karis, para presbiter, unit-unit misioner di dalamnya, karyawan, demikian juga panitia, bersama dengan jemaat, supaya kami bergandengan tangan bersama, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Bapa di surga, jemaat Tuhan juga terlindungi Tuhan daripada virus corona ini. Dan Tuhan memberkati juga kehadiran gereja Karis ini bagi lingkungan sekitar Bapa, supaya juga berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, berkatilah Bapa di surga jemaat Tuhan yang masih dalam proses pemulihan, yang bergumul dengan sakit penyakit Bapak Benadus Kiu. Tuhan memberkati dia. Memberkati Bapa dalam Yesus Kristus juga untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan pribadi dan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kuatkan dan yakinkan bahwa ada Tuhan, dan tidak ada persoalan yang dipertaruhkan di dalam Tuhan yang tidak dapat diselesaikan, karena Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kami hadapi. Jemaat Tuhan yang berbahagia karena ulang tahun perkawinan dan ulang tahun bahtera rumah tangga sepanjang pekan ke depan, Tuhan juga memberkati pribadi dan rumah tangga mereka. Tuhan juga melanjutkan kasih karunia, rahmat-Mu Bapa di surga untuk kekasih-kekasih, keluarga-keluarga yang berbahagia sepanjang pekan ke depan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga, juga untuk anak yatim piatu, janda, duda-duda dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Bapa, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kekasih-kekasih kami tersebut, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa, karena kami mengalaskan doa ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan sukacita. Sebab firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan ke dalam amplop atau kantong ataupun melalui transfer ke rekening bank GBIB Karis yang tertera di dalam halaman 1. Dan Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 289 bait yang pertama. Memuji Tuhan dengan baitnya yang ketiga. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang yang Kau beri. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat, saya undang kita berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hati dan pikirmu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.